Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali, nama saya Muhammad Ridwan Syahroy dari Komunikasi dan Pencarian Islam Yayan Surakarta angkatan 2018. Kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai sejarah ketupat dan filosofinya. Ya, ketupat merupakan salah satu makanan yang mana makanan tersebut dibawa oleh Sunan Kalijaga ke tanah Jawa. Nah, untuk itu, mari kita simak sama-sama video kali ini. Sunan Kalijaga membudayakan dua kali ba'da, yaitu ba'da Idul Fitri dan ba'da Kupat. Ba'da Kupat biasanya dilakukan seminggu setelah Lebaran. Dalam filosofi Jawa, ketupat Lebaran bukanlah sekedar hidangan khas hari raya Lebaran. Ketupat memiliki makna khusus. Ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa merupakan kepanjangan dari ngaku lepat dan laku papat. Ngaku lepat artinya mengaku kesalahan, laku papat artinya 4 tindakan. Pertama, ngaku lepat. Tradisi sungkeman menjadi implementasi ngaku lepat atau bisa disebut dengan mengakui kesalahan bagi orang Jawa. Prosesi sungkeman yakni bersimpuh di hadapan orang tua seraya memohon ampun, dan ini masih membudaya hingga saat ini. Sungkeman mengajarkan pentingnya menghormati orang tua, bersikap rendah hati, memohon keikhlasan dan ampunan dari orang lain, khususnya orang tua. Yang kedua, laku papat. Laku papat artinya tindakan dalam perayaan Lebaran. 4 tindakan tersebut adalah: pertama, Lebaran. Lebaran bermakna usai, menandakan berakhirnya waktu puasa. Berasal dari kata lebar yang artinya pintu ampunan telah terbuka lebar. 2. Luberan, bermakna meluber atau melimpah, sebagai simbol ajaran bersedekah untuk kaum miskin. Pengeluaran zakat fitrah menjelang Lebaran pun selain menjadi ritual yang wajib dilakukan umat Islam, juga menjadi wujud kepedulian kepada sesama manusia. 3. Leburan, maknanya adalah habis dan melebur. Maksudnya pada momen Lebaran, dosa dan kesalahan kita akan terlebur habis karena setiap umat Islam dituntut untuk saling memaafkan satu sama lain. 4. Laburan, berasal dari kata labur atau kapur. Kapur adalah zat yang biasanya digunakan untuk penjernih air maupun pemutih dinding. Maksudnya supaya manusia selalu menjaga kesucian lahir dan batin satu sama lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai filosofi ketupat. Yang pertama, mencerminkan beragam kesalahan manusia. Hal ini bisa dilihat dari rumitnya bungkusan ketupat ini. Kedua, kesucian hati. Setelah ketupat dibuka, maka akan terlihat nasi putih, dan hal ini mencerminkan kebersihan dan kesucian hati setiap memohon ampunan dari segala kesalahan. 3. Mencerminkan kesempurnaan. Bentuk ketupat begitu sempurna, dan hal ini dihubungkan dengan kemenangan umat Islam setelah sebulan lamanya berpuasa dan akhirnya menginjak Idul Fitri. 4. Karena ketupat biasanya dihidangkan dengan lauk dan santan, maka dalam pantun Jawa pun ada yang bilang, kupat santan, kulo lepat nyuwun pangapunten. Betapa besar peran para wali dalam memperkenalkan agama Islam dengan menumbuh kembangkan tradisi budaya sekitar, seperti tradisi Lebaran dan hidangan ketupat yang telah menjadi tradisi dan budaya hingga saat ini. Tradisi ketupat atau bisa disebut dengan kupat Lebaran, menurut cerita ini adalah simbolisasi ungkapan dari bahasa Jawa. Ku artinya ngaku atau mengakui, dan pat artinya lepat atau kesalahan, yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa yang pada waktu itu masih banyak yang meyakini kesakralan kupat. Asimilasi budaya dan keyakinan ini akhirnya mampu menggeser kesakralan kupat menjadi tradisi Islami ketika ketupat menjadi makanan yang selalu ada di saat umat Islam merayakan Lebaran sebagai momen yang tepat untuk saling meminta maaf dan mengakui kesalahan. Baik, itulah teman-teman ya sekilas info mengenai sejarah ketupat dan filosofinya. Like jika suka, komen jika ingin bertanya-tanya, dan subscribe jika ingin ketinggalan video-video selanjutnya. Ya, Ridwan balik dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.